Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme transport membran. Interaksi sel baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur membran. Apa tujuan adanya transport membran? Ada beberapa tujuan, yaitu memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Lalu, transport membran dibedakan menjadi dua, ada transport pasif dan transport aktif. Pada kali ini kita akan mulai memasuki di transport pasif terlebih dahulu. Apa sih transport pasif itu? Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar. Transport pasif meliputi difusi, difusi terfasilitasi atau sering juga disebut difusi dipermudah, dan osmosis. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan proses pergerakan partikel, molekul ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan sel hidup, contohnya ada peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Nah, ini merupakan gambaran dari proses difusi. Pada awalnya, partikel atau zat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi akan menempati ruang-ruang yang memiliki konsentrasi lebih rendah, sehingga tercapai keseimbangan seperti ini. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Yang A, ada difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Protein yang biasanya membentuk saluran yaitu protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Yang berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein ini biasanya molekul polar yang berukuran besar. Misalnya ada asam amino dan juga glukosa. Dan ion, misalnya K+, Na+, dan Cl-. Contohnya, ketika molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf, sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Ini merupakan gambaran dari difusi melewati membran ganda fosfolipid. Dapat dilihat di sini merupakan lipid bilayer, ya. Pada awalnya, zat di luar sel memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada zat yang berada di dalam sel. Kemudian, sedikit demi sedikit, partikel yang ada di luar sel atau zat yang ada di luar sel akan melewati lipid bilayer dan akan masuk ke dalam sel, hingga mencapai keseimbangan antara konsentrasi zat yang ada di luar sel dengan yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi yang dipermudah oleh protein transport. Protein memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport membran mempermudah difusi asam amino dan glukosa.
Nah, ini merupakan gambaran dari difusi terfasilitasi oleh protein transport. Yang disebut oleh protein transport yaitu ini, yaitu protein integral. Ada berbagai macam protein integral yang berada di membran sel ini, dan dia bersifat spesifik terhadap zat yang diangkutnya atau zat yang akan melaluinya antara di luar sel untuk mencapai di dalam sel. Yang ketiga ada osmosis. Osmosis ini merupakan proses bergeraknya molekul pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu hipertonik, melalui selaput selektif permeabel. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menahan pergerakan pelarut melalui membran selektif permeabel. Osmosis dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam sel dengan konsentrasi larutan di luar sel suatu organisme. Ini merupakan gambaran dari osmosis, proses osmosis. Ini yang merah ini, yang merah muda merupakan molekul gula, dan yang biru ini merupakan molekul air. Di sini dapat dilihat ada membran selektif permeabel yang pada awalnya di sisi sebelah sini molekul gula lebih sedikit dibandingkan sebelahnya, dan membran selektif permeabel hanya dapat dilalui oleh partikel air atau molekul air, sehingga tercapai suatu keadaan seperti ini, yaitu larutan atau molekul yang memiliki hipotonik atau memiliki konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Si air ini berpindah zona. Osmosis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bisa terjadi pada sel berdinding dan pada sel tidak berdinding. Pada sel berdinding terjadi pada sel tumbuhan. Jika berada pada larutan hipertonik, air di dalam sel akan keluar sehingga sel mengkerut, dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel, atau yang disebut plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan isotonik, maka akan menjadi lembek atau flaccid. Jika berada pada larutan hipotonik, air akan cenderung masuk ke dalam sel, akan diimbangi oleh dinding sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal atau disebut Burkitt. Pada sel tidak berdinding, osmosis ini terjadi pada sel hewan. Jika pada larutan isotonik, volume hewan akan normal. Jika sel hewan dimasukkan ke dalam hipertonik, maka air di dalam sel akan keluar dari dalam sel, sehingga sel mengkerut atau disebut krenasi. Jika sel berada pada larutan hipotonik, maka air dari luar akan masuk ke dalam sel, yang mengakibatkan sel membekak, bahkan dapat pecah atau lisis. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke transport. Apa itu transport aktif? Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP. Transport aktif ini meliputi pompa ion, kontransport, endositosis, eksositosis. Yang pertama yaitu pompa ion, merupakan transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel.
transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan ATP. ATP dapat mentransfer gugus fosfat terminalnya ke protein transport sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein. Perubahan konformasi merupakan membuat ion dapat diikat atau dilepaskan. Nah, ini merupakan gambaran dari pompa ion. Di sini ada ATP yang nantinya akan mempompa ion melalui protein transport pada membran sel. Yang kedua ada kontransport. Transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kontransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Nah, ini merupakan gambaran dari kontransport yang terjadi pada sel tumbuhan, yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa. Di sini dapat dilihat ada proton, ini ATP, ini membran sel, dan juga ini merupakan protein transport. Ketika proton dipompa melalui protein transport yang ini, dia akan keluar menuju bagian luar sel dan akan masuk dengan membawa zat atau partikel sukrosa masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada eksositosis, endositosis. Merupakan transport partikel dan molekul bisa melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Yang pertama ada eksositosis. Eksositosis ini merupakan mekanisme pengeluaran bahan sel dalam menuju ke sel luar dengan cara mengumpulkan bahan sisa yang ada di dalam suatu kantung membran sel di dalam sitoplasma. Yang kedua ada endositosis, yaitu transfer makromolekul, partikel besar, dan zat polar yang tidak bisa masuk sel melalui membran nonpolar. Ini merupakan gambaran dari endositosis dan eksositosis. Dapat dilihat endositosis ini dia akan membawa partikel-partikel dari luar. Membran sel akan mulai melekuk di sini dan membawa partikel-partikel dari lingkungan luar sel ke sitoplasma dan akan membentuk vesikula. Sedangkan eksositosis yaitu vesikula-vesikula dari sitoplasma yang mengandung partikel akan mengeluarkan partikel menuju lingkungan luar sel. Ini merupakan gambaran lain dari eksositosis dan endositosis. Di sini dapat dilihat ya, pada endositosis dia ada beberapa macam. Endositosis pada sel hewan ini ada fagositosis, ada pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Pada fagositosis terjadi pada sel yang menelan partikel padat di sini dengan pseudopodia ininya. Selanjutnya partikel akan dibungkus di dalam kantong membran yang besar ini. Pada pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran. Dalam lipatan membran plasma ini yang membentuk vesikula
kecil. Sini. Pada endositosis yang diperantarai reseptor, ini terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Kemudian akan membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Misalnya, ada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran pada perkusor sintesis steroid. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.